Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bagi setiap saudara yang ada di rumah, saya ingin saudara benar-benar mempersiapkan diri dan duduk dengan manis dengan keluarga, suami, istri, dan anak-anak untuk memberi waktu mendengarkan kebenaran ini, saudara. Ya, jangan ada yang terganggu dengan apapun, dan saudara juga mulai mempersiapkan roti perjamuan dan anggur perjamuan di rumah saudara. Dan sebentar lagi kita juga akan mengadakan perjamuan kudus bersama-sama. Bapak, Ibu, saudara sekalian, hari-hari ini kita melihat dan mendengar banyak orang mengalami kecemasan dan ketakutan yang diakibatkan oleh pandemi virus corona ini. Dan kita tahu virus ini justru makin tidak mereda dan bahkan makin memakan banyak korban. Bahkan kita mendengar orang yang terpapar virus ini, maka dia akan otomatis diisolasi, dan kalau tidak bisa sembuh, maka pertemuan yang terakhir kali dengan keluarga adalah ketika ia harus masuk dalam ruang isolasi, karena langsung dikubur oleh pihak rumah sakit tanpa dihadiri oleh pihak keluarga. Akibat keadaan-keadaan seperti ini, banyak orang mengalami stres, depresi. Beberapa orang mulai mengalami yang namanya gangguan jiwa, psikosomatis. Sebenarnya mereka tidak terjangkit, tapi mereka merasa terjangkit. Bahkan ada beberapa orang yang mulai kehilangan pengharapan. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di sisi lain kita mulai melihat dan mendengar ada beberapa kelompok orang mulai menyanyikan lagu-lagu yang membangkitkan semangat secara live perform melalui saluran online dari rumah mereka masing-masing, saudaraku. Tetapi ada juga yang tinggal di kompleks-kompleks perumahan, kompleks-kompleks apartemen, bahkan di airport-airport, pasar-pasar, perkampungan-perkampungan, dan di mana saja. Secara spontan, banyak orang mulai menyanyikan lagu-lagu pujian, saudara, kepada Tuhan. Dari berbagai macam kelompok. Bukan karena satu denominasi gereja, tapi yang pasti mereka adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka mulai menyanyikan lagu-lagu pujian. Dan saya dengar salah satu pujian yang mereka nyanyikan adalah, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ketika kita mendengar lagu-lagu seperti ini dinyanyikan dalam suasana seperti ini, pasti ada suasana hati yang berbeda dibandingkan dinyanyikan sebelum alami peristiwa wabah seperti ini, saudara. Bahkan kita juga mulai melihat beberapa hari terakhir di beberapa negara tanpa dikomando, orang mulai berlutut di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, di pasar-pasar, di kantor-kantor, baik tua maupun muda, bahkan anak-anak. Mereka menangis terseduh-seduh.
menyadari kesalahannya dan memohon ampun kepada Tuhan. Sesungguhnya apa yang sedang terjadi hari-hari ini menyadarkan kepada setiap manusia untuk kembali kepada Tuhan, Bapak Ibu. Untuk kembali kepada Tuhan. Ketika saya melihat video-video seperti ini, maka hati saya pun ikut hancur dan ikut hanyut dengan keadaan-keadaan ini. Kalau sebelum peristiwa ini terjadi, banyak orang cenderung melupakan Tuhan. Cenderung menjalani hidup dengan sesuka hatinya, tanpa memperdulikan apakah yang dia lakukan itu menyakiti hati Tuhan atau tidak, Bapak Ibu. Tetapi saat-saat seperti ini, banyak sekali orang mulai kembali mencari Tuhan. Dan sungguh-sungguh meminta belas kasihan Tuhan. Karena banyak orang mulai sadar bahwa hanya Tuhan yang sanggup menghentikan wabah ini. Keadaan seperti ini menyadarkan banyak orang bahwa tidak ada tempat untuk berharap selain kepada Tuhan. Saya ulangi sekali lagi kepada saudara yang mendengarkan apa yang saya sampaikan. Tidak ada tempat untuk berharap selain kepada Tuhan. Semakin seseorang menyadari dan menghayati bahwa satu-satunya tempat untuk berharap dalam hal apapun, maka semakin ia akan menjalani hidupnya untuk menghormati Tuhan, saudara. Dia akan menunjukkan penghormatannya kepada Tuhan. Demikian juga ketika seseorang tidak bisa menyadari dan menghayati bahwa Tuhan adalah satu-satunya tempat pengharapan, maka ia akan cenderung menjalani hidup dengan sesuka hatinya. Kalaupun menunjukkan penghormatan kepada Tuhan, hal itu hanya ditunjukkan melalui ucapan bibir dan aktivitas ibadah rutin yang dia lakukan. Sedangkan gaya hidup yang dijalani sehari-hari tidak menunjukkan bahwa ia sedang menghormati Tuhan. Tapi dengar baik, dengan kejadian seperti ini, banyak orang kembali disadarkan bahwa mereka perlu Tuhan dan mulai mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang-orang yang selama ini cenderung menjalani hidup dengan sesuka hatinya dan hidup dalam dosa, dengan keadaan seperti ini, mereka mulai sadar dan dipaksa untuk tidak lagi menjalani hidup dengan sesuka hatinya sendiri. Tetapi kita tidak boleh hanya mencari Tuhan karena alami masalah ini, Bapak Ibu. Kita harus kembali kepada Tuhan dan sungguh-sungguh mencari Tuhan sejak saat ini dan sepanjang sisa hidup yang kita jalani. Baik keadaan nanti membaik atau keadaan tidak membaik, kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam sepanjang sisa hidup yang kita jalani. Orang-orang yang cenderung mencari Tuhan hanya ketika alami masalah atau tekanan hidup, pasti orang-orang seperti ini tidak memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Dan orang yang tidak memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, dia tidak mungkin akan memiliki kekuatan untuk menghadapi masa-masa sukar yang penuh dengan ketidakpastian, saudara. Meskipun berusaha mencari ayat-ayat firman Tuhan yang memberi kekuatan, baik dengan mendengar pesan-pesan atau nasihat-nasihat firman Tuhan, tapi semua pesan dan nasihat firman Tuhan, bahkan ayat-ayat firman Tuhan yang memberi kekuatan, saya mesti katakan dengan jujur kepada saudara, tidak akan berdaya guna. Tidak akan berdaya guna untuk memberi kekuatan real. Mungkin untuk sementara waktu, ketika mendengar nasihat firman Tuhan, ia akan kuat dan terhibur. Tetapi tidak lama kemudian, perasaan cemas dan takut akan kembali menyelimuti hatinya. Hal ini terjadi karena tidak ada dasar atau landasan atau fondasi yang kuat yang telah dibangun selama ini untuk menanggung beban masalah yang berat. Izinkan saya menyampaikan kepada saudara, memberikan sebuah gambaran
Mengapa kita perlu membangun landasan? Supaya kita bisa menanggung beban yang berat. Untuk menahan beban 10 kilo, tidak perlu dibangun sebuah landasan untuk menahan beban itu, Bapak Ibu. Tapi untuk menahan beban 100 kilo, maka harus dibangun landasan. Paling tidak yang bisa menahan beban itu. Paling tidak sebatas kekuatan untuk menahan beban itu. Tapi untuk menahan beban 1 ton, maka harus dibangun landasan. Yang lebih kuat, harus dibangun landasan. Sedangkan untuk menahan beban 10 ton, 100 ton, atau lebih dari itu, maka tidak ada cara lain. Harus ada landasan yang kokoh, yang bisa menahan beban lebih daripada itu, saudaraku. Nah, hal ini sama dengan kehidupan rohani yang harus kita bangun. Kalau seseorang alami beban hidup yang masih bisa ia hadapi, ia tidak merasa memerlukan Tuhan, saudaraku. Ketika masalah yang dihadapinya mulai serius, ia mulai sadar, baru sampai taraf kesadaran untuk mencari Tuhan. Tetapi hanya sampai batas kesadaran. Ketika beban masalah mulai tak terkendali atau di luar kendalinya, maka ia mulai serius dan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Masalahnya Bapak Ibu, kalau sebelumnya tidak pernah membiasakan diri memiliki hubungan real dan benar dengan Tuhan, maka di tengah keadaan yang sangat mencekam dan penuh dengan ketidakpastian, orang-orang seperti ini akan cenderung menjadi putus asa. Meskipun berusaha mencari kalimat-kalimat firman Tuhan atau nasihat-nasihat firman Tuhan yang bisa memberi kekuatan, tetapi kalimat-kalimat, nasihat-nasihat firman Tuhan tersebut tidak berdaya guna maksimal. Karena tidak ada landasan yang dibangun selama ini untuk menahan beban tersebut. Dengan membangun hubungan yang real dan benar dengan Tuhan dalam keseharian, inilah yang saya sebut kita sedang membangun landasan atau fondasi. Semakin kuat hubungan kita dengan Tuhan, semakin dalam hubungan kita dengan Tuhan, semakin kokoh fondasi yang sedang kita bangun, saudaraku. Semakin kokoh untuk menahan tekanan dan beban. Karena orang-orang yang memiliki hubungan yang intim dan dalam dengan Tuhan dalam keseharian yang dijalaninya akan berusaha menemukan maksud Tuhan di balik setiap masalah dan tekanan hidup yang dialaminya. Baik secara pribadi maupun secara komunal. Dengan menemukan maksud Tuhan di balik krisis dan tekanan yang dialaminya, maka ia akan memiliki kekuatan yang baru untuk menjalani hari-hari yang penuh dengan ketidakpastian. Hal ini sama seperti yang diungkapkan oleh Yesaya di dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Sedangkan orang-orang yang tidak memiliki hubungan yang real dengan benar, maksud saya orang-orang yang tidak memiliki hubungan yang real dan benar dengan Tuhan, maka di tengah krisis yang dialaminya, ia tidak akan mampu melihat atau menangkap apa yang Tuhan inginkan di balik krisis yang dialaminya. Kenapa? Karena yang paling dia inginkan adalah bagaimana bisa keluar dari krisis dengan secepat-cepatnya, Bapak Ibu. Dengar baik saudara sekalian yang mendengarkan live streaming ini. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk mengeluarkan kita dari masalah-masalah hidup kita. Apalagi cuma sekedar menghardik virus. Kalau laut bergelora saja dihardik oleh Tuhan. Dan pada akhirnya reda. Apalagi hanya sebagai virus, hanya sekedar virus. Makanya
kepala rumah ibadat ini sangat meyakini bahwa Tuhan cukup datang, cukup berkata-kata saja. Maka hambanya yang di rumah yang sedang sakit keras sembuh, Bapak Ibu. Tuhan Yesus nggak perlu datang. Maka ketika Tuhan berkata, baik aku akan datang ke rumahmu. Dia bilang gini, Tuhan, aku tidak layak menerima engkau di dalam rumahku. Cukup berkata sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Ini loh yang saudara harus mengerti. Jangan fokus pada bagaimana menyelesaikan masalah hidup. Jangan fokus bagaimana supaya corona bisa selesai. Tapi fokuslah bagaimana karakter hidupmu di tengah-tengah tekanan hidup ini. Berubah. Berubah. Tidak mudah bagi Tuhan untuk mengubah pola hidup yang salah. Kalau kita sendiri tidak mulai menyadarinya dan mengambil keputusan untuk kembali ke jalan-jalan yang benar. Jadi saudara dan saya harus lebih dahulu berjuang, mencari wajah Tuhan, berusaha menemukan maksud-maksud Tuhan di balik setiap kehidupan yang saudara dan saya jalani. Setelah itu Bapak Ibu, kita mulai akan melihat, kita mulai akan mengalami bagaimana Tuhan mulai memberi kekuatan dan penghiburan, serta menuntun agar saudara dan saya bisa menjalani hidup seperti yang Tuhan inginkan, saudaraku. Kalau saudara dan saya tidak mau berjuang untuk menjalani hidup seperti yang Tuhan inginkan, tidak mungkin Tuhan akan menuntun kita. Tidak mungkin Tuhan akan memberikan kekuatan dan penghiburan. Tidak mungkin kita bisa melihat bimbingan Tuhan di balik peristiwa-peristiwa yang penuh dengan ketidakpastian dan tekanan. Saya ingat satu lagu ini lagu lama saudara, lama sekali. Mungkin pada waktu saya masih kecil lagu ini dinyanyikan. Dan lagu ini sungguh memberi kekuatan saudara. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan duka bergantian, memperkuat imanku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan duka bergantian, memperkuat iman. Mari saudara di rumah menyanyikan bersama. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan duka bergantian, memperkuat imanku. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saat ini saudara dan saya dengar pesan dan lagu-lagu seperti ini, hati kita terhibur Bapak Ibu, terhibur. Dan hal ini bisa menjadi permanen hanya ketika kita melekatkan hati kita hanya kepada Tuhan.
bukan kepada yang lain. Sehingga suasana jiwa kita tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan yang terjadi di sekeliling kita. Apapun boleh terjadi. Kita sudah tidak peduli lagi apakah virus ini akan selesai cepat atau lambat. Tapi suasana jiwa kita hanya dipengaruhi oleh kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara sekalian, nasihat yang memberi kekuatan di tengah krisis tidak akan memberi dampak yang signifikan bagi seseorang untuk menanggung bebannya yang berat jika sebelumnya orang tersebut tidak memiliki hubungan real dan benar dengan Tuhan, saudara. Oleh karena itu, di saat krisis yang sama-sama kita alami hari-hari ini, inilah kesempatan yang terbaik bagi setiap saudara dan saya untuk bertanya kepada diri sendiri. Yang pertama, apakah kita sudah memiliki hubungan real dan benar dan secara pribadi dengan Tuhan? Ini yang pertama yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Tidak usah fokus yang lain. Tanya kepada diri saudara, apakah dengan keadaan ini adalah kesempatan untuk kita bertanya, apakah aku sungguh-sungguh punya hubungan yang dalam dan bersifat pribadi dengan Tuhan? Yang kedua, apakah aku mau membangun hubungan dengan Tuhan dengan murni dan tulus? Artinya aku mencari Tuhan, bukan cuma sekedar karena krisis ini. Dan ketika krisis itu sudah berakhir, maka aku tidak lagi sungguh-sungguh mencari Tuhan seperti aku mencari Tuhan ketika aku mengalami krisis. Itu dua pertanyaan yang saudara harus tanyakan kepada saudara, diri saudara masing-masing. Mungkin kebenaran ini tidak menarik untuk didengar ketika semua berjalan baik-baik saja, Bapak Ibu. Tetapi saya percaya, di tengah keadaan yang penuh dengan ketidakpastian seperti ini, ketika saudara dengar kebenaran ini, maka dalam hati kecil saudara mulai mengakui bahwa inilah kebenaran yang saudara butuhkan. Maka saya hanya ingin menyampaikan, tidak ada maksud untuk supaya mempromosikan apapun, apalagi diri saya sendiri. Tapi saya merasa saya diberkati dengan apa yang saya ajarkan, saudara. Saya sendiri merasa diberkati. Karena kebenaran-kebenaran ini melewati sebuah perenungan yang dalam dan hubungan yang dalam dengan Tuhan. Tidak mungkin orang bisa menyampaikan kebenaran-kebenaran seperti ini tanpa sebuah hati yang makin melekat dengan Tuhan. Maka saya ingin sampaikan siapapun saudara, kalau saudara ingin terus menerima kebenaran-kebenaran yang baru, saudara boleh subscribe YouTube Making Life Better Community, Making Life Better Community. Dan saudara di situ akan terus-menerus menerima kebenaran-kebenaran yang baru. Besok jam 7 malam WITA, jam 6 WIB, saya akan menyampaikan kebenaran yang benar-benar fresh, yang Tuhan sedang ajarkan kepada saya hari-hari ini. Jadi, kalau saudara ingin menerima kebenaran-kebenaran yang saudara merasa bahwa kebenaran ini adalah kekuatan, yang memberi kekuatan, saudara boleh subscribe Making Life Better Community di YouTube. Dan saya akan menyampaikan kebenaran-kebenaran yang saudara butuhkan di rumah saudara melalui saluran streaming. Inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus mengambil keputusan dan mulai berkomitmen untuk mulai mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan berbalik dari jalan-jalan kita yang salah, Bapak Ibu. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu,
suka dan duka bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, menghibur yang sedih. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan duka bergantian, memperkuat iman. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, semakin saudara dan saya memiliki hubungan yang real dan benar dengan Tuhan, hidup kita pasti akan dicengkeram oleh Tuhan, bukan dicengkeram oleh yang lain. Ciri-cirinya kita bisa lihat. Yang pertama, kita tetap akan terpelihara dalam damai sejahtera dalam keadaan apapun juga. Bahkan di tengah tekanan kita masih tetap bisa menanggungnya. Benar, saudara. Yang kedua, kita mulai bisa mendeteksi dan menyaring mana pesan-pesan yang hanya memberi kekuatan yang semu, tetapi tidak memiliki implikasi dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalani. Kita mulai tahu. Seringkali di tengah tekanan-tekanan seperti ini, banyak sekali pesan-pesan yang disampaikan, yang berseliweran di media-media sosial. Pesan-pesan tersebut seringkali yang disampaikan adalah, jangan takut, percayalah kepada Tuhan. Jangan takut, keadaan akan menjadi lebih baik dan baik-baik saja. Jangan takut, Dia pasti akan melepaskan kita dari krisis ini. Tuhan akan melindungi, menjagai, serta memberi jalan keluar. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia. Kita orang-orang hebatnya Tuhan, pasti Tuhan akan melindungi. Pertanyaan saya, apakah hanya dengan menerima pesan atau pernyataan tersebut, orang tersebut secara otomatis menjadi seperti yang diucapkan? Atau langsung otomatis tidak takut dan percaya kepada Tuhan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena kepercayaan kepada Tuhan hanya bisa melalui hubungan yang kita sudah bangun sebelumnya dengan Tuhan. Masalahnya banyak orang tidak pernah mau bangun hubungan dengan Tuhan. Dan sekarang baru dia pingin tidak takut. Tidak mungkin tidak takut, saudara. Andai kata pun percaya kepada Tuhan, kepercayaan itu pun seringkali hanya dibangun dengan kepercayaan yang semu dan tidak memberi kekuatan yang signifikan. Apalagi kalau ada orang-orang tertentu yang hidup dengan jahat, saudara. Hidup jahat, wah saudara, tidak mungkin bisa secara otomatis alami pertolongan Tuhan. Hanya karena mengucapkan firman Tuhan. Maka kita harus mengerti, saudaraku, firman itu bukan mantra. Bukan mantra. Dimana kalau seseorang mengucapkannya, maka itu akan terjadi sesuai yang dia ucapkan. Tidak mungkin, saudara.
Tidak mungkin. Jika seseorang tidak punya hubungan real dan benar dengan Tuhan, tidak mungkin orang itu bisa memiliki kepercayaan yang benar dan rasa aman yang kokoh, saudara. Tidak mungkin. Tapi kalau saudara punya hubungan yang real dengan benar dan benar dengan Tuhan, saudara, apapun yang terjadi, kita tetap akan kokoh. Kita akan kokoh. Dan tidak akan alami ketakutan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena kita tahu dengan pasti, seburuk-buruknya keadaan, seburuk-buruknya, kita tetap bersama dengan Tuhan selama-lamanya, saudara. Baik hidup maupun mati, tetap bersama-sama dengan Tuhan. Ini yang Paulus katakan, tidak ada yang bisa memisahkan aku dari Kristus, kasih Kristus. Makanya Paulus berkata, lebih daripada pemenang. Nah sekarang orang Kristen dengan mudah ngomong lebih dari pemenang. Tapi dia tidak mengerti perjuangan hidup dan yang dia perjuangkan, saudara. Coba saudara, betapa rusaknya hari-hari ini gereja Tuhan. Kalau kita punya hubungan real, intim dan benar dengan Tuhan. Waduh saudara, apapun tidak akan menggoyahkan kita. Kita mati, kita hidup, kita bersama-sama dengan Tuhan. Inilah yang disebut Paulus, tidak ada yang memisahkan aku dari kasih Kristus. Jadi kepercayaan yang benar kepada Tuhan timbul hanya melalui hubungan yang benar dengan Tuhan. Dan hubungan yang benar dengan Tuhan hanya bisa dibangun jika dilandasi dengan kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan. Bukan yang lain, yang tertulis di dalam kitab Injilnya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudara. Tidak mungkin kita bisa memiliki kepercayaan yang benar kepada Tuhan jika tidak memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Maka Paulus berkata di dalam Filipi 4:13, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ia bisa begitu yakin. Mantap mengatakan segala perkara dapat dia tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan buat dia. Kenapa? Karena dia punya hubungan real dengan Tuhan, saudara. Jadi jika kita tidak terbiasa memiliki hubungan real dengan Tuhan, tidak mungkin memiliki keyakinan bahwa segala perkara dapat kita tanggung, meskipun kita mengucapkan beribu-ribu kali, saudara. Apalagi hanya dengan mendengar ayat itu disampaikan, aduh saudara, nggak ada implikasinya. Di sini kita mulai mengerti, bukan mengucapkan firman Tuhan, maka firman itu pasti akan bekerja dalam diri kita. Karena harus ada landasan yang sudah kita bangun sebelumnya, supaya firman itu bisa bekerja dalam diri kita. Dan landasannya cuma satu, hubungan yang real dan benar dengan Tuhan, yang kita bangun setiap hari. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya harus berkata kepada saudara, siapapun saudara, saudara tidak suka pun tidak masalah buat saya. Tapi saya harus berkata jujur, masalahnya banyak ajaran yang diajarkan hari-hari ini hanya membangun keyakinan yang semu. Dan ajaran-ajaran seperti inilah yang hari-hari ini akan dikoncangkan. Dengar baik, ajaran-ajaran hari-hari ini yang selama puluhan tahun diajarkan dengan ajaran yang semu, inilah yang akan tergoncangkan hari-hari ini. Akan tergoncangkan. Orang mulai sadar, ini pembodohan. Karena mungkin, maaf saya mesti katakan, yang menyampaikan ajaran itu pun tidak punya hubungan yang real dengan Tuhan. Siapapun dia. Saudara. Jangan pernah berharap imanmu kepada siapapun. Gantungkan harapanmu hanya kepada Tuhan. Saudara. Jadi goncangan-goncangan yang hari-hari ini sama-sama kita alami. Seharusnya makin menyadarkan banyak orang untuk tidak lagi mudah percaya dengan ajaran yang tampaknya baik, tapi sesungguhnya hanyalah ajaran yang bersifat motivasional dan tidak memiliki implikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengatakan hal ini bukannya saya menghakimi atau saya merasa lebih superior, saudaraku, dari yang lain. Bukan, saudara. Tapi inilah saatnya setiap orang percaya sadar
bahwa ia tidak boleh lagi menggantungkan kehidupan rohani kepada siapapun juga, bahkan kepada hamba Tuhan yang terkenal sekalipun. Tapi ia harus membangun hubungan real dan benar secara pribadi dengan Tuhan. Keselamatanmu tidak ditentukan oleh hamba Tuhan itu. Keselamatanmu ditentukan oleh Tuhan. Tapi engkau harus membangun keselamatanmu itu dengan takut dan gentar dalam keseharian. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, semakin dalam dan benar hubungan pribadi yang kita bangun dengan Tuhan, maka dengar baik, Tuhan akan terus-menerus akan menuntun kita kepada kebenaran-kebenarannya. Kebenaran-kebenarannya. Dan salah satu ciri orang yang dituntun dalam kebenaran-kebenaran Tuhan, ia akan makin menyadari bahwa kehidupan kekal yang akan dijalaninya jauh lebih penting daripada kehidupan di dunia yang bersifat fana. Kehidupan kekal itu jauh lebih penting daripada apapun yang bersifat fana di dunia ini. Semakin kita bisa menyadari kehidupan kekal itu jauh lebih penting dari apapun yang fana di dunia ini, semakin kita akan berjuang untuk hidup kudus, saudara. Benar kudus. Dan kita tidak mengizinkan dunia dan segala kesenangan yang ditawarkannya, maupun tekanan yang menghimpit untuk mempengaruhi hati dan hidup kita. Maka disinilah kita menyadari apapun yang terjadi, entah itu namanya corona, masalah-masalah hidup, bukan masalah besar, saudara. Bukan masalah besar. Karena semua itu hanya bersifat fana dan sementara. Cepat atau lambat akan berakhir. Sampai pada batas paling akhir adalah usia kita di dunia ini. Tapi dengar baik, masalah karakter, ini adalah masalah yang akan kita bawa sampai pada kehidupan kekal. Masalah karakter adalah masalah yang akan menentukan nasib kekal kita. Jadi jika seseorang memiliki hubungan yang real dan benar dengan Tuhan, ia pasti akan lebih peduli dengan masalah karakter daripada penyelesaian atas masalah-masalah hidup yang bersifat fana dan sementara di dunia ini. Karena dia tahu, ditolak dan tidak dikenal Tuhan adalah masalah yang paling besar dan paling berat yang akan dia hadapi daripada apapun juga. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ini saatnya gereja Tuhan harus kembali menyuarakan suara yang benar. Saudara. Saya menantang kalau ada hamba Tuhan yang mendengar kebenaran ini. Bagikan kebenaran. Bukan membagikan untuk memotivasi jemaat. Sadarkan kepada jemaat untuk kembali ke jalan yang benar. Jangan menina-bobokkan jemaat. Hanya mengatakan Tuhan baik. Semua akan baik-baik saja. Tuhan akan menolong engkau. Aduh saudara, itu menyesatkan. Itu sedang membawa jemaat kepada kebinasaan. Karena jemaat tidak pernah membangun hidupnya dengan benar. Selalu mengharapkan hidupnya jadi lebih baik di dunia. Tapi tidak pernah membangun sebuah kehidupan yang lebih baik untuk mempersiapkan dirinya sebaik mungkin memasuki kehidupan kekalnya. Ini saatnya gereja Tuhan kembali menyuarakan orang percaya untuk bertobat, kembali ke jalan-jalan yang benar, dan sadar bahwa dunia ini bukan rumahnya. Makanya kekudusan lebih penting dari berkat. Minta Tuhan memperbaiki karakter lebih penting daripada sekedar minta pertolongan dan penyelesaian atas masalah-masalah hidup yang hanya bersifat fana. Mungkin ada beberapa orang yang bertanya dan berkata kepada saya menyangga, tapi Pak, saat ini saya perlu ditolong oleh Tuhan. Izinkan saya bertanya kembali kepada saudara, bertanya balik. Kapan Tuhan tidak pernah menolong saudara? Tunjukkan kepada saya kapan Tuhan tidak pernah menolong saudara. Meskipun pertolongan Tuhan itu tidak seperti yang kita inginkan, tapi kita tahu, kita harus mengakui bahwa Tuhan selalu tepat menolong kita, saudara. Dan dengar baik, kalau dulu saja, ketika kita masih sering bersikap kurang ajar kepada Tuhan, tetap ditolong oleh Tuhan. Apalagi kalau saat ini,
saudara mengambil sikap untuk mau sungguh-sungguh menghormati Tuhan, saya yakin Tuhan yang sama yang dulu pernah menolong kita, Tuhan itu juga yang akan menolong kita tepat pada waktunya, saudara. Jika kita terus-menerus fokus pada masalah-masalah hidup yang fana, kita akan tidak pernah fokus pada masalah yang bersifat kekal. Yaitu karakter yang masih buruk, yang belum sesuai dengan keinginan Tuhan. Jadi saudara, masalah karakter adalah masalah yang akan menentukan nasib kekal kita. Sedangkan masalah-masalah yang lain tidak akan kita bawa sampai di kehidupan kekal. Hanya sampai pada batas usia kita di dunia ini. Masalahnya harus jujur dikatakan bahwa banyak orang lebih takut miskin daripada takut ditolak Tuhan. Banyak orang lebih takut menghadapi masalah-masalah hidup yang bersifat fana dan sementara daripada menghadapi masalah-masalah yang sesungguhnya, yang akan membawa dampak sampai di kehidupan kekal, saudara. Mengapa banyak orang lebih takut menghadapi masalah fana dunia daripada masalah kekekalan? Karena banyak orang menganggap memperoleh hidup kekal itu mudah dan otomatis diterima hanya dengan menjadi Kristen atau mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Hal itu diyakini karena dia yakini dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 9 yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Ini yang diyakini oleh banyak orang. Tapi ini tidak pernah digali, saudara. Tidak pernah dicari tahu kenapa Paulus bisa mengatakan itu. Dan hari ini saya mau katakan kepada saudara, surat ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Di mana pada waktu itu mereka alami penganiayaan yang sangat hebat. Dan nyawa menjadi ancamannya kalau mereka tetap masih mengaku sebagai murid Tuhan Yesus. Mereka bisa dipancung, bisa dibunuh saat itu juga. Maka di tengah penganiayaan yang begitu hebat yang dialami oleh para murid-murid dan orang percaya pada waktu itu, surat Paulus ini datang dan berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Itu maksud Paulus. Itu maksud Paulus. Karena waktu mereka mengaku Yesus adalah Tuhan, percaya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, konsekuensinya adalah nyawa. Sedangkan hari-hari ini, saudara dan saya mengaku Yesus adalah Tuhan. Kita tidak alami penderitaan seperti yang dialami oleh jemaat mula-mula. Tapi dengar baik, konsekuensi sepanjang zaman dalam segala keadaan tetap sama. Kalau seseorang mengaku Yesus Tuhan, yaitu dia harus mengikuti teladan hidup Tuhan Yesus. Dia harus belajar untuk mencari ajaran-ajaran Tuhan Yesus dan mulai mempraktikkan kebenaran-kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan. Itu konsekuensi menjadi pengikut Tuhan Yesus. Inilah satu-satunya cara yang akan membuat orang percaya akan diterima bersama dengan Tuhan Yesus di kemuliaan kekal. Nah, dengan memutuskan untuk mengikuti teladan hidup Tuhan Yesus, mengikuti ajaran-ajaran Tuhan Yesus, mengikuti jejak hidup Tuhan Yesus, hal itu sama juga kita sedang berjuang memasuki pintu yang sesak. Berjuang, tidak mudah menjalani hari hidup kita setiap hari untuk mengikuti teladan hidup Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus berkata, berjuanglah di dalam Lukas pasal 13 ayat 24. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang berusaha untuk masuk, tapi tidak akan dapat. Berjuanglah. Itu sama juga dengan bahasa aslinya adalah agonisomai. Strive. Tidak menyerah.
sama seperti pegulat yang terus ingin mengalahkan musuhnya dengan mendesak lawannya, saudara. Itu yang disebut berjuang. Tetapi dikatakan banyak orang akan berusaha. Itu hanya berarti banyak orang hanya berkeinginan. ZTO, berkeinginan. Tapi dia tidak mau berjuang. Maka banyak orang dikatakan, mau masuk surga? Mau. Semua, tidak ada orang yang mau katakan, mau masuk surga? Enggak, saya mau masuk neraka. Tidak mungkin. Tapi pertanyaannya, mau berjuang tidak, saudaraku? Jadi kalau sampai Tuhan Yesus berkata berjuang, itu memang benar-benar harus sungguh-sungguh diperjuangkan. Melebihi apapun, masuk pintu yang sesak. Saudara, waktu kita ada dalam perjuangan seperti ini, meskipun kita alami keadaan yang membuat kita takut, khawatir, bingung, maka kita tetap akan terhibur. Karena kita tahu, sebesar apapun tekanan itu, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Ya. Seberat apapun, bahkan sampai kita mati sekalipun, tidak bisa memisahkan kasih kita dengan kasih Kristus. Ini yang luar biasa. Jika saudara mendengar kebenaran ini dan sadar bahwa belum berjuang memasuki pintu yang sesak, inilah saatnya untuk saudara ambil keputusan. Untuk mengisi sisa hidup saudara. Untuk berjuang memasuki pintu yang sesak. Karena hanya dengan cara inilah perjuangan kita tidak pernah akan sia-sia. Dan akan kita bawa sampai kehidupan kekal. Sebenarnya kalau kita menjalani hidup, dengar baik. Kalau kita menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara. Tuhan pasti ada di dalam kita, saudara. Tuhan pasti ada dalam kita. Sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan sendiri ketika Tuhan berdoa kepada Bapa di surga. Di dalam Yohanes pasal yang ke-17. Sama seperti aku di dalam mereka. Demikian juga mereka di dalam aku. Artinya apa, saudara? Kita menjadi menyatu dengan diri Tuhan Yesus. Menyatu. Loh saudara, jika Tuhan ada di dalam diri kita, menyatu dalam diri kita. Maaf saya katakan, perkataan ini sulit untuk dicerna, tapi akan bisa dimengerti hanya orang-orang yang sedang berjuang. Kita tidak perlu berdoa minta tolong. Kita tidak perlu minta Tuhan lindungi. Tuhan pasti tolong dan lindungi kita, karena kita ada di dalam Dia. Dia ada di dalam kita, saudara. Dia di dalam kita, kita ada di dalam Dia. Ini yang disebut oleh Paulus lebih dari pemenang. Karena apapun yang terjadi, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Jadi kalau hari-hari sudah takut, khawatir, bingung, ini saatnya bagi saudara dan saya mencari Tuhan sungguh-sungguh. Dengan motivasi yang benar. Dimana kalau kita cari Tuhan, bukan supaya kita dapat menyelesaikan masalah-masalah hidup. Tapi kita cari Tuhan supaya kita bisa dituntun ke jalan-jalannya yang benar, Bapak Ibu. Kita, saudara dan saya, dituntun ke jalan-jalannya yang benar, saudara.